Candi Sabto, sebuah peninggalan kuno berada di Kabupaten Malang di ujung paling barat. Tepatnya berada di kecamatan antara perbatasan Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Malang, Kecamatan Kasembon. Di area pegunungan ini terdapat sebuah peninggalan kuno yang diketemukan di beberapa puluh tahun silam. Candi Sabto ini bercorakkan Buddha. Bernama Candi Sabto karena di tempat ini ditemukan 7 arca Buddha. Sabto berarti 7. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, di momen kali ini kita berada di area pegunungan di Kabupaten Malang ya. Tepatnya kita berada di Desa Mbayem, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Nah, di momen kali ini kita akan menelusuri salah satu jejak kuno yang ada di kawasan ini. Tepatnya kita akan menelusuri Candi Sabto yang ada di pegunungan Kabupaten Malang. Ikuti terus perjalanan saya hari ini dan jangan kemana-mana. Ikuti terus explore saya di sore hari ini. Baik teman-teman, di momen kali ini kita berada di area pegunungan di Kabupaten Malang. Tepatnya kita berada di Kecamatan Kasembon yang berada di pinggiran teman-teman ya. Jadi perbatasan, sebuah kecamatan perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Kediri. Nah, di depan itu teman-teman, di dalam pagar itu atau di dalam lokasi itu ada sebuah peradaban kuno yang ada di kawasan ini bernama Candi Sabto. Candi Sabto itu berasal dari kata Sabto itu 7. Menurut informasi di tempat ini diketemukan sebuah atau 7 arca yang ada di kawasan ini. Tapi juga menurut informasinya di tempat ini sekarang hanya tinggal 5 arca. Berarti yang 2 disimpan di tempat lain, atau yang 1 itu disimpan di kantor Polsek Kasembon, dan satunya lagi itu dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini pintu masuk daripada Candi Sabto. Oke teman-teman, mari kita masuk, kita telusuri lokasi tempat ini. Nah, seperti ini penampakannya di dalam lokasi Candi Sabto. Jadi 7 arca yang sekarang tertinggal hanya 5, yang 1 dicuri orang dan yang 1 lagi disimpan di kantor Polsek Kasembon. Nah, seperti ini lokasinya. Seperti yang teman-teman lihat bahwa di kawasan ini beberapa ratus tahun silam ada peradaban kuno yang ada di tempat ini. Dan menurut informasinya juga bahwa di tempat ini adalah sebuah candi yang beraliran Buddha. Nah, nanti kita lihat biasanya karena di tempat ini juga arca-arca yang diketemukan itu arca Buddha ya teman-teman. Nah, kondisinya sangat parah sekali teman-teman. Nah, ini mungkin karena suatu kejadian alam di masa lalu
Jadi batu bata yang ada sudah kelihatan puing-puingnya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, jadi puing-puingannya yang tertinggal karena di kawasan ini juga di era penjajahan itu sentralnya pemerintah Belanda teman-teman ya, atau bisa dibilang sebagai jantung kotanya orang-orang Belanda dahulu berdomisili di kawasan pegunungan-pegunungan seperti ini. Karena di tempat ini atau di kawasan ini banyak juga diketemukan peninggalan-peninggalan Belanda seperti bengker, gudang, itu yang masih dapat kita jumpai di area pegunungan di wilayah Kasembon di Kabupaten Malang ini teman-teman. Nah ini reruntuhan atau sisa-sisa batu bata kuno yang berserakan yang diketemukan atau yang ada di Candi Sabto ini. Oke teman-teman, kita lanjut, kita melihat, kita mengeksplor lokasi kawasan ini. Nah ini ada tumpuannya atau batu batanya yang ditemukan dikumpulkan menjadi satu di tempat ini. Dan untuk mengetahui era siapa, di zaman siapa Candi Sabto ini mesti menjadi kontroversi ya teman-teman, karena saya juga mencari-cari di media itu masih ada yang menyimpulkan bahwa Candi Sabto ini peninggalan di era Kerajaan Majapahit, ada juga yang menyimpulkan ini adalah di era Kerajaan Kediri. Nah itu teman-teman, nah ini di lokasi induk atau inti itu terdapat beberapa batu dorpel, terus batu lumpang, balok-balok batu andesit, dan juga beberapa arca yang ada di kawasan ini, atau bisa dibilang ini adalah sebuah candi induknya teman-teman ya. Nah itu arcanya ada di sana, itu ada 5 arca ya teman-teman, ada semuanya bernuansakan Buddha teman-teman. Nah, karena menurut informasi memang ini aliran Buddha dilihat daripada arca-arca yang diketemukan di kawasan ini. Jenis batu batanya seperti ini, ukurannya besar. Kalau di era Kediri biasanya lebih besar dan lebih tebal. Ini kemungkinan besar eranya era Majapahit kemungkinan teman-teman ya. Karena kalau kita lihat dari geografisnya, letak geografis di kawasan ini atau di Candi Sabto ini tidak jauh daripada Candi Bocok yang ada di dekat Gunung Kelut teman-teman. Nah, untuk informasi kemungkinan besar ini difungsikan sebagai tempat peribadatan, di mana pada era-era kerajaan dahulu bahwa Gunung Kelut itu diakui sebagai salah satu gunung tersuci yang ada di Pulau Jawa ini teman-teman. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan di sekitaran Gunung Kelut, baik itu di kawasan Malang, Kediri, Blitar, itu banyak diketemukan tempat-tempat seperti ini teman-teman, tempat pemujaan ataupun peribadatan di era-era zaman kerajaan di masa lalu. Dan juga diakui kalau di tempat ini oleh Badan Cagar Budaya Kabupaten atau Jawa Timur teman-teman ya, karena sudah ada bukti otentik berupa arca-arca yang diketemukan di kawasan ini. Nah di depan ini teman-teman ya, ini arca Buddha yang masih tersimpan di area Candi Sabto ini. Ini ada 5, tapi sayang sekali kondisinya sudah tidak utuh lagi. Hanya tinggal beberapa atau setengah daripada
arca teman-teman ya. Nah, ini hilang dari dada ke atas sudah tidak ada, sana juga sama, dan yang tengah itu lebih parah lagi, lebih hancur teman-teman ya. Sama, kelima-limanya mempunyai ciri khas yang sama. Dan untuk bentuknya atau gayanya itu tidak sama teman-teman. Jadi antara 5 arca ini yang berbeda yang ada di sana. Nah, ini berbeda dengan keempat arca yang lain dengan posisi bersila dan tangan di dada. Dan untuk yang lain seperti ini, tangan berada di atas lutut, sama-sama duduk bersila, dan tangan kirinya memberikan suatu macam keberkahan teman-teman ya. Nah, yang menjadi misteri itu semua arca-arca peninggalan di era kerajaan di masa lalu itu banyak kasus yang terjadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kepala daripada arca itu banyak yang hilang. Nah, entah itu dipakai buat apa juga kurang tahu. Kemungkinan mengandung mitologi yang sebagian orang mengetahuinya atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi fakta yang ada, banyak arca-arca yang tinggal badannya saja dan kepalanya itu banyak yang hilang. Itu tidak dari satu tempat, atau sering sekali saya menemui hal-hal yang sama. Dan ini 5 arca, yang 2 karena Candi Sabto itu 7, dengan berdasarkan arca yang ditemukan itu 7 arca, maka dinamakan dengan Candi Sabto. Nah, untuk yang 2 itu satu di Polsek dan satu lagi hilang dicuri orang yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Oke, kita lanjut menelusuri kawasan ini. Dan ini juga ada semacam bangunan panjang, tapi ini terbuat dari batu bata era zaman sekarang teman-teman ya, dengan ukuran kecil, ketebalan yang lebih tipis. Dan menurut warga ini adalah ulah daripada orang yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan sebuah sensasi ya teman-teman. Jadi bukan dari bentuk asli diketemukan di tempat ini. Ini tatanan ulang atau tatanan baru di era sekarang. Dan di sebelah sini itu banyak diketemukan seperti ini teman-teman. Ada batu ompa, di sana juga batu apa itu teman-teman, seperti batu lompang. Dan ini batu pesagi dari batu candi teman-teman. Oke, kita menelusuri, kita melihat ada di tempat lain kemungkinan besar memberikan informasi yang mungkin teman-teman bisa menambah wawasan buat teman-teman ya. Dan ini kita berada di sebuah lembah teman-teman ya. Jadi kita diapit gunung, sebelah sana gunung, di sana juga gunung. Saya di tengah-tengahnya, tapi nggak bingung teman-teman. Oke. Nah, ini di sini juga ada beberapa tumpuan batu bata kuno diketemukan. Nah, ini sama. Oh, ini ada sesuatu yang muncul teman-teman. Nah, ini ada sebuah ompak, itu ada angka tahun bertulisan aksara Jawa kuno teman-teman. Nah, ini tulisannya berapa, angka berapa, saya juga kurang paham teman-teman. Kalau teman-teman tahu bisa menambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, ini angka tahunnya ada dan bentuk daripada batunya itu masih kelihatan sangat jelas sekali dan angka tahunnya sangat jelas teman-teman. Dan persis di sampingnya itu sebelah tatanan batu bata yang masih persis di era dulu teman-teman ya. Nah, mungkin kalau digali sampai ke sana itu kemungkinan sama. Ini kemungkinan dahulunya adalah sebuah percandian tatanan batu batanya teman-teman ya. Karena masih
masuk ke dalam tanah yang sebelah sana, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sekiranya sampai di sini dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga saja memberikan wawasan, edukasi, dan hiburan tersendiri buat teman-teman untuk tetap mencintai warisan leluhur yang ada di kawasan sekitaran kita. Baik, dari Kabupaten Malang, saya Ajir undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah, warito walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Sampai ketemu di